Bab 10 Pameran Seni Rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kita membaca basmalah bersama-sama. Bagi siswa yang beragama selain Islam, silahkan berdoa menurut agama kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh siswa, agar mengisi daftar hadir dari link yang sudah Bu Sugi kirim melalui grup Telegram kalian. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar bab 9 tentang seni grafik. Sebelum melanjutkan materi hari ini, kita akan mengingat materi minggu yang lalu, di mana kalian sudah belajar tentang pengertian seni grafis, jenis karya seni grafis, berkarya seni grafis dengan bahan dasar alam. Kalian sudah membuat karya seni grafis dengan bahan dasar alam dan kalian juga sudah membuat video proses pembuatan karya seni rupa dengan bagus. Hari ini, kalian akan melanjutkan materi bab 10 tentang pameran. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 1. Kompetensi dasar. 3.4 Memahami prosedur penyelenggaraan pameran karya seni rupa. 4.4 Menyelenggarakan pameran di sekolah. 2. Tujuan pembelajaran. Setelah kita mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan tujuan kegiatan pameran. 2. Mendefinisikan fungsi pameran seni rupa di sekolah. Yang C. Mengklasifikasikan berbagai jenis pameran menurut tempat pelaksanaan. D. Menyusun proposal pameran seni rupa. E. Merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas. Dan F. Melaksanakan pameran seni rupa secara kelompok atau kelas. KKM pada bab 10 ini untuk nilai pengetahuan dan keterampilan adalah 84. Kemudian jenis penilaian pada pembelajaran kita di bab 10 adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap Bu Sugi ambil dari kegiatan observasi atau pengamatan yang meliputi kehadiran, sikap etika, sopan santun pada saat pembelajaran berlangsung, kemudian tugas-tugas dikerjakan, kemudian memakai seragam sekolah dengan benar pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan ini tes tertulis, bisa melalui online quizzes atau bisa juga dengan Google Form. Kemudian penilaian keterampilan, ini penilaian praktek atau tes unjuk kerja. Ini bagaimana kalian akan membuat karya. Lanjut, amati gambar di bawah ini. Ada di slide yang awal ini ada dua gambar kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pameran. Ini adalah persiapan menjelang pameran. Kemudian di halaman yang berikutnya lagi, ini masih berkaitan dengan persiapan pameran. Ada yang membuat karya, kemudian ada yang baru mempersiapkan tempat untuk pameran, kemudian ada yang baru menata karya. Kemudian hasil akhirnya ini adalah display pameran. Lanjut, pengertian pameran. Pameran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karya seni rupa untuk diamati dan diapresiasi oleh orang lain. Jenis pameran karya seni rupa. Berdasarkan jenis karya, ada pameran homogen dan pameran heterogen. Kalau pameran homogen itu karya seni rupanya semuanya sama atau satu jenis. Kalau seni lukis berarti seni lukis semuanya. Kalau misalnya seni patung semuanya, dan lain-lain. Kemudian pameran heterogen itu mempertunjukkan banyak jenis karya seni. Jadi dalam satu pertunjukan itu, dalam satu pameran itu ada karya seni rupa 2 dimensi, ada karya seni rupa 3 dimensi. Berdasarkan jumlah pesertanya, itu ada pameran tunggal dan kelompok. Kalau tunggal itu pesertanya hanya satu saja. Kalau kelompok pesertanya lebih dari satu. Manfaat kegiatan pameran. sebagai media untuk mengekspresikan diri.
Kemudian sebagai media untuk berkomunikasi kita dengan orang lain melalui karya-karya yang kita buat. Kemudian sebagai pengembangan bakat dan minat kita, kalian yang memiliki potensi atau bakat di bidang karya seni rupa, kalian nanti salah satu manfaat pamerannya adalah ke sana. Kemudian sebagai media apresiasi atau media penilaian, pertunjukan, penghargaan. Kemudian langkah-langkah pengelolaan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Itu ada perencanaan, kegiatan yang akan dilakukan ditulis atau digambar secara lengkap. Kemudian di pengorganisasian atau organizing, proses pemberdayaan sumber daya manusia yang terdapat dalam panitia penyelenggaraan pameran. Kemudian acting atau pelaksanaan, mengumpulkan karya yang akan dipamerkan, kemudian menyiapkan publikasi, menyiapkan ruang atau tempat dan perlengkapan pameran, menata karya-karya yang akan dipamerkan, kemudian menyiapkan meja penyangga pameran dan dokumentasi pameran. Controlling atau evaluasi, itu adalah kegiatan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pameran dengan tujuan untuk memperbaiki pada pameran berikutnya. Kegiatan evaluasi dilakukan setelah kegiatan pameran berlangsung. Kemudian dalam tahap perencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan panitia. Ini dibagi dua kepanitiaan, ada panitia pengarah atau steering committee atau dewan penasehat. Kemudian ada panitia pelaksana. Pembagian tugas kepanitiaan, pembuatan proposal kegiatan pameran, dan menyusun jadwal kegiatan pameran. Hal-hal yang ditetapkan dalam menyusun perencanaan. Yang pertama, nama kegiatan. Kegiatannya misalnya pameran seni rupa sekolah. Atau mungkin nama kegiatan yang lain boleh. Kemudian temanya apa? Kemudian tujuannya untuk apa dari tujuan kegiatan pameran. Kemudian dasar kegiatannya apa? Kemudian sasaran pengunjungnya siapa yang nanti akan menjadi penonton pameran. Kemudian materi pamerannya, karya-karyanya apakah akan homogen atau heterogen. Kemudian tempat pelaksanaannya di mana. Kemudian waktunya kapan. Kemudian pesertanya siapa. Kelas 9K, kelas 8K, kelas 91, kelas 98, atau siapa. Kemudian siapa yang menjadi panitia. Kemudian publikasi, siapa yang harus mempublikasikan atau memberikan informasi kepada pihak luar. Kemudian anggaran belanja atau keuangannya. Kemudian acara atau jadwal kegiatannya seperti apa. Tahap-tahap berkarya seni rupa. Menemukan ide atau gagasan. Kemudian mempersiapkan bahan dan alat untuk berkarya. Kemudian membuat rancangan atau desain karya yang akan dibuat. Kemudian praktek berkarya berdasarkan teknik yang sesuai dengan jenis karya yang dibuat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan pameran. Mengumpulkan hasil karya, membuat kelengkapan pameran, menyiapkan tempat pameran, menata ruang pameran atau menata ruangan. Pembahasan pameran seni rupa. Membahas pelaksanaan kegiatan pameran, kemudian evaluasi pada komponen panitia penyelenggara. Kemudian yang kedua, membahas kualitas karya. Jadi pembahasan pameran karya seni rupa ini sebenarnya ada dua hal, membahas pelaksanaan pameran dan membahas kualitas karya. Ini dalam kegiatan evaluasi. Kemudian kalau membahas pelaksanaan pameran, itu evaluasi pada komponen panitia penyelenggara. Kemudian membahas kualitas karya, evaluasi dengan kriteria penilaian karya kerajinan tangan dan seni rupa, 2 dimensi atau dimensi. Kemudian tujuan evaluasi kegiatan pameran, mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh semua pihak, cara mengatasi kendala atau masalah yang ada, mengetahui keuangan kegiatan pameran. Hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Manfaat evaluasi kegiatan pameran, memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain sebagai tolok ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Rangkuman atau poin-poin penting dalam materi kita hari ini.
Berbagai karya seni rupa bisa dipamerkan, antara lain ada pameran lukisan, pameran kriya, pameran tekstil, atau berbagai macam karya seni yang lain. Fungsi dari kegiatan pameran antara lain adalah sebagai media penampilan jati diri siswa, sarana peningkatan daya ekspresi siswa, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan seni, sebagai media komunikasi antar siswa dengan apresiator, sebagai tolok ukur perkembangan dunia seni rupa. Tujuan pameran adalah meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni, melatih berorganisasi, melatih mandiri, dan kerjasama dalam tim. Proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Jadwal kerja adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Persiapan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan pameran adalah publikasi kegiatan, baik melalui siaran radio, spanduk, selebaran, undangan, maupun yang lainnya. Kemudian menyeleksi karya, menyediakan perlengkapan pameran yang meliputi sketsel atau panel adalah alat yang digunakan untuk meletakkan hasil karya 2 dimensi. Kemudian papan panel, meja, label karya, katalog, buku tamu, tanaman hias, sound system, ruang pameran, acara, dan sebagainya. Kemudian tugas membuat desain karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi berjumlah 4 karya. Demikian penjelasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.